Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Naila Alia Juan, Ananta Dibangkara, dan Ahmad Izzuddin. Kami di sini akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan lingkungannya. Sumber daya alam. Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen tik seperti minyak, bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak habis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diubah. 1. Angin, 2. Pasang surut, 3. Tenaga atom, 4. Curah hujan. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat salah guna. Yang pertama matahari, yang kedua atmosfer, yang ketiga perairan, yang keempat daur air. Sumber daya alam yang dapat habis. Yang pertama sumber daya alam yang dapat dipertahankan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam hayati, fauna, dan flora. Selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya satwa liar dan ekosistem alami. Yang kedua sumber daya alam tidak dipertahankan. Sumber daya alam yang dapat digunakan lagi melalui daur ulang, misalnya metal dan permata, dan sumber daya alam yang tidak dapat dipergunakan lagi, misalnya minyak bumi, gas bumi, timah, dan batu bara. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, renewable resource. Yang pertama hutan, yang kedua pertanian, yang ketiga perkebunan, dan yang terakhir peternakan. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource. Yang pertama ada minyak bumi, kedua gas alam, tiga batu bara, dan yang terakhir ada mineral. Selanjutnya ada sumber daya alam yang dapat didaur ulang. Yang pertama ada sumber daya air. Air yang ada di bumi itu dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada laut, es kutub, air tanah, danau, matahari, air sungai, dan uap air. Lalu yang kedua ada sumber daya udara. Lapisan udara yang menyelimuti bumi antara lain adalah troposfer. Pada lapisan ini bumi mengalami stabilitas isotermis, rata-ratanya adalah 130 Celcius. Untuk lapisan udara sendiri ada 3 bagian, diantaranya stratosfer. Lapisan udara di atas troposfer hingga ketinggian 50 km. Selanjutnya ada mesosfer. Mesosfer ini mencapai ketinggian 80 km dan suhu turun dengan cepat sesuai dengan kenaikannya dan ketinggiannya. Nah, lalu yang terakhir ada termosfer, lapisan udara pada ketinggian di atas 80 km. Yang terakhir ada sumber daya energi. Contohnya itu yang pertama, 1. Matahari. Matahari sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Ada energi matahari langsung, ada juga energi matahari tidak langsung. Yang kedua ada panas bumi, ketiga angin, keempat pasang surut, kelima biomasa, dan yang keenam yang terakhir biogas. Konsep pengolahan dan pelestarian sumber daya alam. Beberapa konsep atau prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati adalah: yang pertama ada prinsip daya toleransi, yang kedua ada prinsip in optimum, yang ketiga ada prinsip faktor pengontrol, yang keempat ada prinsip kesan perbalikan, yang kelima prinsip pembudidayaan. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan menurunnya daya dukung sumber daya alam terhadap populasi manusia. Untuk mengatasi masalah kependudukan dan lingkungan, pemerintah mencoba mengatasinya dengan melakukan program. Yang pertama itu keluarga berencana, yang kedua ada transmigrasi, yang ketiga ada industrialisasi, yang keempat ada usaha mengubah pola bertani yang tidak merusak struktur tanah. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, yaitu menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua, membangun berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan memiliki 2 dimensi, yaitu ada dimensi tekno-ekologis dan dimensi sosio-ekonomis. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan. Untuk menjamin usaha pembangunan berkelanjutan, harus ada keseimbangan pada usaha pembangunan dan pelestarian lingkungan. Usaha yang harus dilaksanakan dengan cara produk dan proses produksi yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan hidup ialah prinsip sikap hormat kepada alam, prinsip tanggung jawab,
prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip no harm, prinsip hidup sederhana selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, prinsip integritas moral, dan prinsip etika masyarakat adat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.